Inklusi keuangan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. Akses universal ke layanan keuangan akan mengurangi kesenjangan antara individu dan wilayah serta menjadi salah satu upaya pengentasan kemiskinan. Lalu apa saja tantangan dalam mewujudkan target inklusi keuangan di Indonesia? Inklusi keuangan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sejalan dengan visi Asta Cita pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan, pertumbuhan berkelanjutan, dan pengentasan kemiskinan. Inklusi keuangan berarti memastikan bahwa semua orang, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah, memiliki keterbatasan fisik atau tinggal di wilayah terpencil, dapat memiliki akses ke berbagai produk dan layanan keuangan yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan. Mulai dari perbankan, asuransi, investasi, dan layanan keuangan digital. Inklusi keuangan menjadi pondasi penting untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang adil dan berkelanjutan. Namun, fakta bahwa hanya setengah dari orang Indonesia memiliki rekening keuangan menjadi tantangan tersendiri. Minimnya literasi keuangan juga menjadi tantangan lain yang harus dihadapi, apalagi lebih dari 275 juta orang penduduknya tersebar di ribuan pulau. Challenge-nya itu juga terkait dengan geografik ya Mbak ya, kan kita kalau melakukan edukasi di Indonesia tuh nggak mudah sama sekali karena kita tuh banyak pulau ya, terus kemudian negaranya juga luas, terus kemudian background juga berbeda-beda, jadi kita harus melakukan customisasi ya, harus customize program untuk misalnya untuk segmen ibu-ibu beda, segmen anak-anak muda, terus mungkin masyarakat di barat, masyarakat di timur dan sebagainya itu mungkin dengan local wisdom dan lain-lain. Jadi ini merupakan memang sekali lagi harus kita niatkan ya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi it's a collaborative effort. Ekosistem keuangan yang inklusif harus menjadi landasan transformasi digital Indonesia. Platform ekonomi digital dapat menjembatani kesenjangan antara populasi yang kurang terlayani, seperti perempuan dengan lembaga keuangan inisiatif pemerintah ataupun swasta. Karena kan sebetulnya tema utama inklusi itu adalah no one left behind. Nah, dengan teknologi hal itu sangat dimungkinkan. Karena teknologi itu seperti saya katakan tadi Mbak, agnostik. Jadi dia sebenarnya tidak bias selama memang secara kondisi memungkinkan, dalam arti kata punya IKTP, begitu saat di scoring model ada, bisa punya liveness detection dan lain sebagainya, itu sangat memungkinkan untuk masuk ke dalam ekosistem financial inclusion-nya fintech peer-to-peer lending, di mana kami bisa koneksikan ke lender yang mungkin berminat untuk membiayai kebutuhan teman-teman yang terpinggirkan, dalam arti kata yang mungkin kurang akses financial seperti disabilitas atau tadi diceritakan juga perempuan-perempuan di rural area. Inklusi keuangan menjadi inti dari upaya pemerintah untuk membangun ketahanan ekonomi sebagai jalur keluar dari kemiskinan dan peluang bagi setiap orang Indonesia untuk berkembang. Dengan mengeluarkan kebijakan berani hingga inovasi rakyat dari sistem identitas digital hingga kolaborasi publik swasta, maka akan semakin mempercepat upaya pemerintah untuk mengejar target capaian inklusi keuangan sebesar 93,3% pada tahun 2029. Sufiani Tanjung, Evan Askam, Jakarta.